Kalau bicara profesional, justru gue diawali bukan menjadi musisi, tapi menjadi seorang office boy. Asik. Kacamata gue tebel gitu, karena gue suka baca sambil tiduran gitu kan. Di kelas tuh gue suka dihina-hina gitu sama temen gue. Titik terendah gue kedua adalah ketika gue memutuskan untuk tidak lagi bersama Krispatih. Ini rahasia kita, hanya untuk saling tahu saja. Ingat saja ku menanti. Halo semuanya, saya Badai. Saya adalah founder dan sekaligus member dari Badai Romantic Project sebagai keyboardist dan juga pencipta lagunya. Saya lahir di Jakarta 14 Januari 1978. Oke, awal berkarir gua diawali tahun sebenarnya gini, kalau misalkan mau mengenal musik itu gue dari TK ya, gue udah mengenal musik. Ya sempat belajar piano juga gitu, tapi kalau bicara profesional justru gue diawali bukan menjadi musisi, tapi menjadi seorang office boy. Asik. Office boy di studio rekaman. Ya masih ada hubungannya lah sama musik-musik gitu. Sampai akhirnya gue jadi office boy itu karena untuk membiayai kuliah gue. Karena bokap gue udah gak ada juga, jadi gue harus membiayai kuliah sambil kerja, sambil menikmati studio rekaman, tapi bukan sebagai musisi itu, sebagai office boy gitu. 6 bulan lah gue jadi office boy. Setelah itu gue ketemu sama seseorang yang mengubah hidup gue, akhirnya dipercaya menjadi seorang arranger di situ, mulai tahun 99 mungkin pertengahan ya. Nah dari situ gue sudah mulai aktif di dunia rekaman gitu, sampai akhirnya gue membentuk band gue sebelumnya yaitu Krispatih. 13 tahun gue di sana dengan hits yang ya bisa dinikmati orang sampai sekarang. Sekarang ada Badai Romantic Project yang siap menjadi peluru-peluru baru dari lagu-lagu romantis gue. Awalnya gue nyari kerjaan beneran gitu. Jadi misalkan gue tuh rencananya waktu itu mau ke rumah temen gue di daerah Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Tiba-tiba gue berhenti di satu lampu merah, gue ngelengok ke kiri, ada satu rumah besar, konon katanya itu studio rekaman gitu ya. Terus dia nulis di pagernya dia tuh dicari karyawan gitu. Ya udah, akhirnya gue memberanikan diri turun di situ dari motor temen gue. Gue nanya lah ke situ, karyawannya adanya apa gitu kan. Karena gue lihat studio rekaman ya pasti kan namanya gue senang musik ya pasti kerjaannya ada yang musik nih. Ternyata nggak ada yang hubungannya dengan musik tuh. Yang tersedia ya cuma office boy doang. Ya udah, gue bilang daripada gue nggak dapat kerjaan ya kan, pada saat itu gue juga butuh duit untuk kuliah gue. Ya gue jalanin gitu, gue jalanin. Kerjaannya adalah bikin kopi, bikin teh, beli nasi goreng, beli apa aja makanan kalau klien-klien lagi rekaman. Kerja gue tuh dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, kadang-kadang jam 1 pagi. Karena gue shiftnya selalu shift sore gitu. Setiap hari Senin sampai Jumat. Dan sampai satu ketika gue datang kecepatan. Nggak sengaja, kan kerjaan gue begitu datang, gue bersih-bersihin studio dulu kan, nyapu-nyapu lah, ngelap-ngelap lah, apalah segala macem gitu kan. Nah, tiba-tiba nih, pas tangan gue lagi ngelap-ngelap salah satu keyboardnya bunyi. Gue bilang, wah ada yang nggak dimatiin dari tadi malam nih gitu kan. Oh udah, karena gue nemu keyboard nyala kan, gue main aja orang mumpung operator belum datang nih cuy, ya kan. Gue ngomongin, tiba-tiba ada klien masuk gitu. Kliennya bilang gini, ini mas saya datang kecepatan nih gitu kan. Oh belum pak, belum mulai shiftnya, ntar pak jam 6, kadang-kadang setengah 7 gitu kan. Oke deh, saya tunggu di luar aja. Nah tiba-tiba bapak ini balik lagi. Kamu kerjanya apa di sini? Saya OB pak. Tapi kok kamu bisa main keyboard gitu? Iya pak, saya bisa dikit-dikit. Dong main dong. Main lah dia tuh, duduk ngobrol sama gue tuh dalam studio tuh. Akhirnya dia nanya, kamu ngapain jadi OB di sini? Ya saya mau biayain kuliah pak gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol tiba-tiba operator masuk nih. Kaget kan gue ngambil main kan. Yang tadinya gue gak boleh megang alat, tiba-tiba mencet-mencet alat. Dia mukanya berubah juga, mau marah tapi gak jadi karena ada klien kan. Kliennya ngomong gini, mas, ini si Badai ini besok-besok jangan dijadiin OB lagi.
Saya mau dia ngaransemen lagu-lagu saya aja katanya. Jadi besok kamu, nanti saya ngomong sama ownernya gitu. Jadi dia ngomong tuh sama owner studio itu, yang namanya Badai jangan dijadiin OB lagi. Mulai besok ngerjain lagu-lagunya dia gitu. Jadi ya mulai besok hidup gue berubah deh tuh. Gue akhirnya jadi seorang arranger dengan bayaran satu lagu 120.000 tahun 99. 10 lagu 1,2 juta. Gue bisa beli Walkman di Pasar Senen. Nah itulah awal hidup gue berubah sampai akhirnya gue dipercaya terus. Waktu itu lagu anak-anak guys. Jadi gue tuh dia tuh punya perusahaan rekaman yang kerjaannya tuh mengeluarkan album lagu anak-anak. Nah gue disuruh ngaransemen gitu. Gue termasuk orang yang sering kena bully kok. Bully secara fisik sering. Bilang pendek, bilang gendut, ya emang gendut ya kan. Terus di muka nggak ngejual gitu kan. Gue korban bulian lah dari mulai SD. SD itu gue merupakan anak yang tidak percaya diri karena muka gue jerawatan, kacamata gue tebel gitu karena gue suka baca sambil tiduran gitu kan. Di kelas tuh gue suka dihina-hina gitu sama temen gue. SMP gue udah mulai percaya diri lah, tapi SMP gue pernah dihadiahin MBK sama teman-teman sekelas gue, menghilangkan bau ketiak. Sama satu kelas gue cuy, dihadiahin itu kelas 1. Segitu kena mentalnya gak gue tuh di zaman SMP itu. Tapi yang membuat gue akhirnya percaya diri adalah musik. Gitu. Ketika gue mainin lagu gue sendiri di kelas gue waktu SMP, itu seketika gue jadi bintang gitu. Jadi cewek-cewek yang tadinya tidak menganggap gue sebagai sesuatu gitu ya, something gitu ya, somebody. Ketika gue mainin lagu gue di depan kelas, oh ternyata Badai biar mukanya nggak ganteng, tapi lagunya ganteng gitu ya kan. Jadi akhirnya gue main gitu. Nah, semenjak itu gue udah mulai percaya diri lah. SMA gue bergaul di SMA gue yang memang SMA musisi gitu ya. Terus masuk kuliah, gue udah mulai bisa ngerawat diri lah dan segala macemnya. Sampai akhirnya ya dikasih Tuhan kesempatan untuk jadi musisi sampai sekarang gitu. Ya semua butuh proses lah. Kalau dibilang direndahin, gue korban bulian dari awal gitu. Tapi akhirnya gue bisa membuktikan bahwa memang gue punya kemampuan di bidang musik. Termasuk membuktikan kepada orang tua gue. Karena orang tua gue ini juga orang tua yang gila sekolah. Sementara gue tuh S1 cukup gitu. Gue disuruh ngambil S2 gak pernah mau gitu. Terkadang gue udah 22 tahun nih berkarya di dunia musik ya. Di 22 tahun aja terkadang gue kalau misalkan ketemu orang tuh, ya terkadang mereka masih ada aja orang yang bilang bahwa jadi musisi emang punya duit gitu. Kan emang pekerjaannya ada untungnya gitu. Masih banyak lah orang-orang yang melihat pekerjaan musisi itu sebagai pekerjaan yang tidak bisa diperhitungkan. Padahal kan ya pekerjaan apapun kalau dikerjakan dengan fokus, ya kan, dengan konsisten dan memang bagus karya-karyanya, ya pasti akan ada penghasilannya. Dan gue ngerasain kok dari zaman gue hidup gue tadi tahun 99 sampai gue mendirikan Krispati 2002 gitu ya. Terus punya album sampai 8, menemukan BRP, terus punya lagu Melamarmu yang hebat banget di dunia perweddingan. Ya gue bisa beli apapun, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa punya studio sendiri, bisa punya perusahaan musik sendiri. Ya itu semua dari musik gitu. Bukan gue kerja di kantoran. Gue dulu pernah kerja kantoran guys. 1 tahun gue kerja di salah satu perusahaan alat berat di daerah TBC Matupang. Asik. Gedungnya di sebelah tol tuh yang muncul di film Dul. Jadi gue first graduate gue kerja di situ. 1 tahun gue di situ. Dan gue resign dari kantor gue hanya untuk ngeband. Segitu percaya dirinya gue terhadap musik gitu. Jadi gue bilang sama bos gue mau mundur nih dari kerjaan. Gaji gue 3,1 guys. Tahun 2001. 3,1 untuk S1 udah lumayan. Iya kan? Sebulan tuh 3,1. Tapi gue tinggalin karena apa? Gue percaya sama passion di dalam hati gue ya as a musician gitu. Di ujung cerita Titik terendah gue justru sebenarnya yang paling pertama kali gue alami itu waktu bokap gue meninggal ya.
tahun 99 itu gue baru mau menyelesaikan kuliah. Itu mau bayar kuliah aja nggak bisa guys. Jujur ya waktu itu pikiran gue tuh nggak macem-macem deh. Pokoknya gue bisa beli buku atau fotokopian, sama makan di kantin, sama bayar SKS. Udah itu aja sih yang gue pikirin. That's why gue harus main cafe to cafe sama temen gue. Organ tunggal pernah gue jalanin. Office boy tadi pernah gue jalanin juga. Yang penting gue punya duit untuk nyelesain kuliah dan bayar kuliah gitu. Terus ya udah Tuhan kasih gue kesempatan, gue mendirikan band dan lain-lain. Titik terendah gue kedua adalah ketika gue memutuskan untuk tidak lagi bersama Chris Patti 2016. Itu sebenarnya bukan titik terendah, tapi orang memandang gue rendah. Gitu. Kenapa? Karena band gue sebelumnya itu sudah nempel di gue gitu. Jadi ketika gue udah gak ada nama besar lagi, who are you gitu. Lu siapa sekarang? Lu bukan personel Chris Patti lagi, lagu lu sih keren, tapi kan lu udah bukan personel lagi, udah bukan member lagi gitu kan. Itu gue alami tuh tahun 2016, sampai akhirnya teman-teman gue yang tadinya dekat sama gue, mulai satu-satu mulai pergi tuh. Waktu itu mulai pergi. Dan akhirnya gue cuma bilang sama diri gue sendiri, gue akan dapat kesempatan kedua dari Tuhan. Nah, gue sekarang akhirnya bersyukur, gue menemukan BRP, menemukan Julian, Bona, dulu Dennis Talakua dan juga Ronnie Koten, dan kita bisa punya single yang akhirnya merubah hidup gue dan anak-anak juga. Di tahun 2017 Melamarmu itu baru dikeluarin dan sampai hari ini menjadi anthem perweddingan nasional gitu ya. Dan 2020 kemarin kita dapat platinum dari label sebagai lagu wedding paling laku dari 2017 sampai 2020. Ya nggak ada yang tahu gitu, yang penting konsisten aja gitu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah